Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi wa wali wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk mata kuliah hukum pidana. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai masalah tempus delicti, locus delicti, dan teori pemidanaan. Ini merupakan bagian yang penting ketika kita berbicara mengenai masalah pidana, atau dalam konteks ini adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang tentunya dilakukan baik oleh pelaku kejahatan ataupun pelaku daripada pelanggaran. Tentunya pada ini kita sebut secara umum adalah pelaku tindak pidana. Mengapa demikian? Karena tindak pidana itu terdiri dari dua, baik itu dia sifatnya kejahatan ataupun pelanggaran. Cuman yang membedakan ketika berbicara kejahatan, tentunya mereka diancam dengan ancaman hukuman yang berat, dan lebih disebut berat mengapa? Karena patokan daripada hukuman atau sanksi daripada pelanggar kejahatan itu tentunya lebih ringan. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja ke bagian materi tempus delicti. Tempus delicti itu merupakan waktu terjadinya delik, atau bisa juga disebut dengan waktu terjadinya tindak pidana. Menurut Prof. Van Bemmelen, kepastian mengenai waktu dilakukan tindak pidana itu adalah penting, yakni antara lain yang pertama berkenaan dengan berlakunya pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHP, dan yang kedua adalah bagi semua peristiwa di mana usia dari pelaku dan korban itu memiliki arti pada saat tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya. Berbicara waktu, tentu hal ini nantinya mempengaruhi proses penyidikan dan penyelidikan. Mengapa demikian? Karena keterikatan antara waktu dan tempat itu nanti menjadi hal yang sangat dipertimbangkan, karena menentukan terjadinya tindak pidana itu secara spesifik dalam konteks untuk pembuktian nantinya, baik itu penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan penyidikan serta penuntutan nantinya, karena nanti akan berbicara secara rinci dan secara runtut, baik itu mengenai waktu, mengenai tempat. Biasanya tempus delictinya atau waktu terjadinya ini seringkali ditanyakan kapan, selalu berkaitan dengan kapan, dan itu menjadi bagian yang tentunya sangat berkaitan erat. Dalam proses waktu terjadinya ini dapat merupakan analisa biasanya dilakukan oleh tim Inavis untuk memprediksi waktu terjadinya suatu tindak pidana. Dalam waktu terjadinya tindak pidana itu nanti juga akan berkaitan erat dengan tempatnya. Dalam hal ini berkenaan dengan ketentuan mengenai kadaluarsanya hak untuk melakukan tuntutan pidana dan menjalankan hukuman. Apabila waktu tidak dimuat, itu nanti akan berdampak kadaluarsanya hak untuk melakukan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini. Yang keempat itu adalah bagi semua peristiwa yang disyaratkan tersebut wajib dihukum. Artinya ketika seseorang telah memenuhi syarat-syarat, salah satunya dia adalah melakukan tempatnya, melakukan perbuatan pidana, kemudian tempatnya, waktunya, dan itu menjadi bagian ketika seseorang tersebut dapat dikenakan hukuman atau pemidanaan. Yang kelima adalah berkenaan dengan ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana.
Itu dapat kita lihat pada pasal 486 sampai dengan 488 KUHP. Yang keenam adalah berkenaan dengan apa si pelaku melakukan kejahatan atau pelanggaran memiliki gangguan jiwa atau terganggunya akal. Ketika kita berbicara pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu mengalami gangguan jiwa atau terganggunya akal, apakah nanti dapat dimintakan pertanggungjawaban? Tentu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Mengapa demikian? Karena kita dapat melihat pada pasal 44 sampai dengan 48 KUHP itu merupakan alasan tidak dipidananya seseorang, baik itu nanti ada alasan pemaaf atau alasan pembenar daripada melakukan tindak pidana itu sendiri. Jadi ketika kita mengkaji hal tersebut, kita dapat melihat apakah ada alasan pemaaf atau ada alasan pembenar ketika seseorang melakukan kejahatan, baik itu pelanggaran juga dalam hal ini, itu menjadi titik tekannya. Nah, selanjutnya itu adalah berkenaan dengan apakah sesuatu pencurian itu dilakukan pada waktu yang tersedia. Nah, ini merupakan bagian daripada pemberatan pidana dalam hal pokoknya tindak pidana pencurian. Memang kalau kita berbicara pada pasal 362 itu adalah pencurian secara umum, yang mana dengan ancaman maksimal 5 tahun dan denda Rp900. Hal ini akan berbicara lain ketika kita melihat pada pasal 363 KUHP, karena di situ memuat pencurian dengan pemberatan. Kapan itu pemberatannya terjadi? Salah satunya adalah pada waktu malam hari. Yang kedua itu adanya musibah, baik itu bencana banjir, bencana longsor, gunung meletus, gempa bumi. Itu ketika terjadi atau adanya pencurian, maka pelaku dapat dikenakan pasal 363 KUHP dalam hal ini sebagai bagian daripada pemberatan untuk memberikan apakah nantinya pembalasan atau pemberian pelajaran dalam hal ini. Gunanya apa? Untuk memanusiakan manusia. Sekarang paradigma, ketika kita berbicara paradigma pemidanaan, tentu tidak lepas kita kembalikan kepada sisi nurani daripada hakim yang menangani. Mengapa demikian? Ketika pemidanaan itu dijatuhkan, nanti tujuannya apa? Nah, tujuannya nanti dapat kita lihat apakah semata-mata demi kepastian hukum. Kalau kita berbicara teori Gustav Radbruch, itu nilai-nilai hukum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah kemanfaatan hukum, dan yang ketiga adalah keadilan. Memang ketika kita melihat pada irah-irah atau setiap putusan daripada pengadilan atau daripada hakim itu berdasarkan keadilan, demi keadilan, seperti itu bunyinya. Akan tetapi ketika kita berbicara esensi daripada pemidanaan tersebut, apakah nantinya kita melihat pada sisi keadilan atau pada sisi kepastian hukum atau bahkan pada sisi kemanfaatan. Nah, hal ini nantinya menjadi pembeda. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat sisi kepastian hukum, tentunya kita melihat sisi aturan-aturan, baik itu yang sifatnya kebiasaan di masyarakat atau hukum positif yang berlaku. Kalau ketika kita melihat dari sisi keadilan, tentu hal ini akan menjadi dilematis. Mengapa demikian? Karena keadilan menurut pelaku dan menurut korban tentu berbeda konsepnya. Bahkan ketika kita sendiri, baik itu majelis hakim ataupun yang menghadiri sidang atau bahkan kita masyarakat awam, itu berbicara keadilan tentu memiliki tataran atau porsinya masing-masing. Artinya tidak bisa dipukulkan secara rata bahwa ini adil atau tidak. Contoh nyata misalkan begini, orang tua memiliki 2 orang anak, satu sedang duduk di dunia perguruan tinggi, anggap saja mahasiswa, yang satu masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Nah, menurut orang tua, ketika memberikan uang satu, anggap saja 200.000 setiap minggu,
Itu kan dari sisi orang tua kan dikatakan adil. Mengapa adil? Karena porsi yang didapat oleh anak itu sama. Akan tetapi berbicara lain ketika kita berbicara pada porsi si anak itu. Si anak yang tentunya yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Apakah kebutuhannya sama dengan anak yang kedua yang SMP? Tentu itu menjadi berbeda. Nah, itu kadang-kala dilematis ketika kita menentukan perspektif keadilan itu seperti apa. Makanya ketika kita bicara keadilan itu yang logis itu adalah ketika kita melihat pada hukuman atau aturan daripada hukum itu sendiri, dan itu menjadi pedoman tentunya dan patokan ketika kita berbicara keadilan. Karena nanti ada yang bersifat distributif, ada yang bersifat komutatif, sehingga itu menjadi dilematis ketika menerapkan pada keadilan. Akan tetapi kalau kita melihat pada sisi kemanfaatan, ini akan sangat menarik, karena esensi dari suatu pemidanaan itu adalah untuk memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Yakni memanusiakan manusia yang sebelumnya mungkin seseorang melakukan tindak pidana, baik itu kejahatan atau pelanggaran, karena khilafnya bisa jadi itu menjadi bagian untuk seseorang diberikan pemidanaan yang tentu tidak begitu berat dalam ini. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada ketika kita berbicara baik itu tempus dan lokus deliktif. Selanjutnya adalah lokus delikti. Ketika kita bicara lokus delikti, itu menjadi rangkaian talak adalah lokasi. Dan disebutkan lokus delikti adalah lokasi atau tempat dilakukan daripada pidana atau delikti tersebut. Fokus menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kampus. Ini ketika kita mengenai sesuatu tindak pidana, tentunya yang pertama kita cari adalah siapa pelakunya, yang kedua di mana terjadinya, yang ketiga kapan menjadi satu kesatuan, rangkaian dapat mengidentifikasi suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang seringkali fokus dan tempus ini menjadi perhatian yang nantinya akan berdampak pada tentunya pertama adalah yang dilakukan mulai dasar adalah itu di putusan pengadilan sidang. Adapun menurut Prof. Pandemen, pastian mengenai tempat dilakukannya suatu tindak pidana adalah penting, karena yang pertama tentu berdasarkan pasal 84 ayat 1 itu berbicara mengenai kewenangan relatif daripada pengadilan itu sendiri. Kalau dipahami, kewenangan relatif ini berbeda dengan kompetensi absolut. Kenapa? Karena kewenangan relatif atau kompetensi relatif itu mengartikan dalam ini adalah pengadilan negeri yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang tentunya dilakukan dalam wilayah ataupun dalam lokasi tempat yang berada di dalam daerah hukumnya, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah berkenaan dengan ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana Indonesia. Berbicara ruang lingkup dan undang-undang pidana Indonesia tentu itu luas sebenarnya. Salah satunya adalah ketika kita berbicara tentang besar Republik Indonesia yang berada di negara Arab saja, Malaysia, jika terjadi tindak pidana pembunuhan atau pencurian atau hal lainnya yang bersifat itu bagian dari kejahatan ataupun pelanggaran, maka siapa yang berwenang? Nah, itu menjadi pertanyaan satunya. Maka Republik Indonesia dalam hal ini berwenang mengadili. Mengapa demikian? Karena kejadian tersebut berada di lokasi atau daerah yang dianggap menjadi kekuasaan penuh dari Republik Indonesia, sekalipun berada di negara luar Republik Indonesia itu sendiri. Itu menjadi perhatian nantinya depannya. Memang kita bicara hukum internasional, nanti itu banyak asas-asas yang berkaitan dengan hal tersebut, baik itu tindak pidana yang dilakukan di atas kapal yang berbendera Indonesia, itu
mungkin dapat menjadi bagian penerapan daripada ruang lingkup Undang-Undang Pidana Indonesia. Selanjutnya berkenaan dengan pengecualian seperti pada pasal 9 KUHP itu menjadi pengecualian daripada itu sendiri. Yang keempat, berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa suatu tindak pidana itu harus dilakukan di suatu tempat yang terlarang. Artinya suatu tempat yang terlarang ini tidak boleh dilakukan di luar pada tanah atau pada daerah hukum positif Republik Indonesia itu sendiri. Jadi syarat tindak pidana itu harus dilakukan di tempat yang terlarang. Kalau tempat tersebut diperbolehkan, tentu itu dilakukan atau dilindungi oleh undang-undang. Contohnya saja, dalam undang-undang ketika menggunakan hukum pidana hanya ketika ada kasus, mohon maaf, misalkan perjinahan, itu dapat dilakukan atau dapat ditetapkan delik aduan dalam KUHP tentunya. Dan tetapi juga ketika hal tersebut terjadi di daerah yang melakukan Islam, tentunya Islam adalah Islam yang diterapkan. Sanksinya misalkan cambuk. Ketika kita mencambuk pelaku ini atau pelanggar dalam ini, itu harus dilakukan di tempat yang terlarang. Itu dalam hal tindak pidana. Artinya ketika itu dilarang, maka itu menjadi pidana. Nah, ketika dalam undang-undang Islam hukuman cambuk itu dilakukan oleh manusia. Dan ketika kita bisa melihat apakah hal tersebut boleh, sedangkan dalam hukum tidak ada yang mengatur untuk mencambuk. Betul, tidak ada mencambuk. Nah, tetapi tempat tersebut diperbolehkan. Nah, ketika tindak pidana mencambuk bisa seseorang menjadi menderita. Ketika kita berbicara di hadapan masyarakat dapat dikatakan sebagai bagian dari penyakit anggota itu dapat dikatakan bagian daripada tindak pidana yang menyebabkan korban ini. Nah, kan sebagai korban, sebagai pelaku daripada kejahatan itu tentu akan mendapat hukuman cambuk. Di situ mereka para anggota itu dibenarkan sih melakukan hal tersebut, tetapi bergeser sedikit misalkan ke Sumatera Barat atau Sumatera Utara, itu lain halnya. Ketika kita seorang anggota melakukan cambuk, maka tentu anggota tersebut dapat dikenakan hukuman pidana seperti itu. Jadi itu ketika tindak pidana itu harus dilakukan di suatu tempat yang terlarang, artinya dilarang, yang tidak diperbolehkan. Ketika diperbolehkan tempat tersebut, maka dia dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Yang kelima adalah berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa suatu tindak pidana harus dilakukan di suatu tempat umum. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya tempatnya tempat umum, bukan tempat yang bebas. Bukan bebas maksudnya dalam artian setiap seperti misalkan tempat tersebut diperbolehkan. Lain lagi ceritanya ketika kita berbicara adanya suatu syarat bahwa tindak pidana itu harus dilakukan di suatu tempat umum. Itu dapat kita lihat di pasal 106 KUHP. Itu yang kelima. Yang keenam adalah berkenaan dengan adanya suatu syarat suatu tindak pidana itu harus dilakukan di suatu tempat tertentu. Nah, ini kan akan menjadi hal yang betul. Kalau kita memahami banyak pasal, itu nanti akan lanjut. Kenapa demikian? Karena penafsiran dalam hukum itu tidak bisa menggunakan analisa logis atau analogi atau logika atau tidak bisa seperti itu. Tapi penafsiran hukum itu harus sesuai dengan itu sendiri. Makanya ketika ada suatu aturan atau suatu undang-undang baru, itu silakan coba Anda ketika pada akhir pasal kemudian kita lagi ke selanjutnya itu ada penjelasan umum, makanya ada cukup jelas, ada yang dibicarakan lebih rinci. Itu artinya tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada penafsiran yang multitafsir dalam hal ini, sehingga hukum itu bersifat mengikat. Nah, hukum
itu tidak hanya mengikat sebenarnya, tapi juga memaksa dalam ini. Kalau tadi kita hanya berbicara mengenai pengertian saja. Selanjutnya adalah teori-teori pemidanaan. Menarik di sini ketika kita melihat pada teori-teori pemidanaan, tentu sebelumnya kita kembali lagi ke bagian atau ranah daripada tempus dan locus. Itu jangan lupakan bahwa ada teori sebelumnya. Teori apa? Teori yang pertama adalah teori perbuatan jasmani atau lirik, kan material fact. Yang kedua adalah teori alat, lirikan instrumen. Yang ketiga adalah teori akibat atau lirikan betok. Itu menjadi bagian daripada teori locus dan tempus atau waktu dan tempat dari suatu kejadian tindak pidana seperti itu. Adapun saya sampaikan bahwa teori perbuatan jasmani itu yang mana perbuatan tersebut menjadi unsur daripada tindak pidana itu. Ketika ada teori perbuatan jasmani kan ada perbuatan penyiksaan. Mencuri pertama adalah mengambil tanpa hak. Nah, kan itu menjadi sesuatu perbuatan jasmani, mengambil seorang dengan tangan, menggeser memindah dari tempat semula tanpa izin. Itu sudah menjadi bagian dari perbuatan jasmani. Kemudian yang kedua adalah teori alat. Teori alat ini adalah menempatkan waktu dan tempat dengan alat yang digunakan untuk mencapai wujudnya tindak pidana itu. Misalkan saja pencurian dengan kekerasan. Nah, kan dengan kekerasan itu untuk salah satu alatnya adalah senjata tajam, bisa senjata tajam, bisa senjata api dengan mencuri. Artinya apa? Itu biasanya lebih sering terjadi secara tangan-tangan dengan pemaksaan tentunya. Nah, itu menjadi bagian daripada teori alat. Alat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana itu apa? Bisa senjata api, bisa senjata tajam, itu menjadi bagian daripada teori alat. Yang ketiga adalah teori akibat. Teori akibat ini sebagai pelengkap daripada teori perbuatan jasmani dan teori alat. Kalau kita bicara teori akibat, ini tentu menjadi tensi lebih. Mengapa demikian? Karena akibat dari perbuatan tersebut itu menjadi bagian daripada teori akibat. Misalnya ketika terjadi pembunuhan, bisa diberikan sesuatu yang menyebabkan hilangnya orang lain. Di situ ya ketika seseorang membawa senjata atau senjata api, karena kalau diketahui dengan digunakan itu maka dapat melukai seseorang atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan jasmani misalkan dia membawa golok, hanya terlihat kepada orang, itu menjadi bagian dari perbuatan jasmani. Alat yang digunakan ialah golok. Sedangkan akibatnya orang lain bisa mengalami luka-luka bahkan hilang orang lain. Itu menjadi satu kesatuan ketika kita bicara mengenai teori-teori dalam menutup locus dan tempus sendiri. Selanjutnya kita beranjak kepada teori pemidanaan. Dalam ini pada teori pemidanaan itu dibagi menjadi 3 teori. Teori pertama itu adalah teori absolut atau teori pembalasan. Teori yang kedua itu adalah teori relatif, dan teori yang ketiga adalah teori gabungan. Teori absolut atau teori pembalasan itu nantinya juga dapat disebut sebagai retributive theory atau egalitarian. Kemudian teori relatif atau teori tujuan yang disebut dengan egalitarian, dan teori gabungan disebut Carnegie's theory. Selanjutnya dalam teori absolut atau teori pembalasan atau retributive theory atau Carnegie's theory, itu menurut Miguel Walker menggolongkan teori ini menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada teori retributive murni atau retributive. Yang kedua adalah teori retributive tidak murni, artinya ada modifikasi dan
Kemudian dalam teori retributif tidak kembali ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Jadi kita bicara dulu pada teori retributif murni atau retributif pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan dengan si tertindak pelaku dalam ini. Jadi pidana itu harus sesuai dengan si pelaku. Nah, biasanya para pengalatnya itu disebut golongan dalam Indonesia. Dan dalam Indonesia ini menunjukkan bahwa orang itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Itu merupakan pemahaman daripada teori retributif murni yang konteksnya adalah pembalasan dalam tekanannya di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teori retributif murni adalah modifikasi dibandingkan yang pertama adalah teori retributif terbatas sekali. Ini kita punya tulis untuk pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan. Hanya saja tidak boleh melebihi batasan cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa. Nah, jadi teori ini lebih pada menekankan prinsip pembatasan pidana bukan pada alasan dari pidana itu sendiri. Memang yang menarik di sini adalah ketika kita berbicara pidana tidak harus cocok dengan sepadan dengan kesalahan. Hanya saja tidak boleh melebihi batas sepadan. Misalkan begini, ketika seorang pelaku narkotika, ini kan ada diancam paling berat adalah pidana mati. Ketika seseorang dikenakan pidana mati, jadi pertanyaan, apakah sepadan dengan kesalahannya? Oke, ketika kita bicara sepadan, itu dikarenakan akibat dari pertama itu merusak tidak hanya masyarakat yang tentu memiliki keuangan memiliki keuangan tebal, karena itu juga masyarakat. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya biasa seringkali melakukan itu dengan cara diberikan secara gratis dan ada yang diberikan gitu. Barang-barang tersebut berjualan. Jadi kita bicara itu menjadi beban tidak hanya orang-orang, tapi seluruh lapisan masyarakat. Bahkan calon-calon pemuda menjadi pemimpin masa depan itu menjadi korban dalam hal ini. Karena yang diberikan itu banyak masyarakat yang diberikan pidana itu pidana mati tentu sepadan, akan tetapi yang menjadi tidak sepadan adalah ketika seseorang dijatuhi hukuman pidana mati, dia harus juga menjalani pidana penjara. Mengapa? Karena ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Harusnya ketika seorang dijatuhi pidana langsung bisa dieksekusi. Akan tetapi negara Republik Indonesia itu memberikan atau mengakomodir ketika ada putusan yang dirasa tidak memuaskan, tentunya dalam hal ini bagi terdakwa, maka bisa saja dia melakukan upaya hukum ini bisa banding atau upaya hukum kasasi. Bahkan ketika sudah dijatuhi hukuman, ada bukti baru mungkin bisa melakukan peninjauan kembali atau PK dalam hal ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari apakah sepadan dengan kesalahan atau tidak. Memang saat ini bertentangan dengan HAM, itu adalah ketika seseorang menjalani pidana mati, dia harus menjalani 2 pidana. Seharusnya itu 1 pidana saja. Ini yang uniknya sampai di sini kan. Artinya ketika kita berbicara ini tentu menjadi suatu hal yang menjadi ciri khas daripada pidana mati di negeri ini. Selanjutnya adalah teori retributif yang distributif, retribution and distribution, teori distributif. Ini yakni pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tapi pidana juga harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan tentu dihormati, akan tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal strict liability
teori ini pun tidak mengajukan pada alasan pengenaan pidana, melainkan hanya memberikan prinsip pembatasan pidana. Jadi secara tidak langsung prinsip retributif ini sebenarnya sama dengan dari retributif terbatas, di mana penekanannya adalah pembatasan pidana. Yang menarik di sini adalah ketika prinsip dari pidana dan pemberantasan itu tetap dikedepankan sampai seseorang mendapatkan putusan atau penyelesaian pidana yang bersifat inkrah. Tetapi ketika kita lihat ada misalnya kasus liability ini asas dalam hal proses pembuktian dari terkait pembuktian. Jadi tidak dikedepankan liability. Kalau kita bicara liability, biasanya itu ada di dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, PLH. Biasanya ada di dalam undang-undang sustainability di sini itu berbicara mengenai masalah batasan bisa atau tidaknya dipidana. Ketika asas ini digunakan, walaupun misalkan contohnya adalah pembakaran tapi dalam satu perusahaan tersebut, walaupun kejadian itu belum tentu dilakukan oleh pihak perusahaan, tapi ketika berada di ruang lingkup perusahaan tersebut, maka menjadi atau yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah perusahaan tersebut. Nah, ini menjadi hal yang penting ketika kita mengkaji sustainability dalam undang atau dalam hal lingkungan hidup itu sendiri. Baik, selanjutnya kita ke bagian teori relatif atau teori tujuan atau teori atau teori. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tentunya tidak memberikan nilai, namun sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi penekanannya adalah pidana itu bukan sekedar pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan yang bermanfaat. Artinya ketika kita melihat teori relatif di sini adalah penekanannya lebih kepada unsur kemanfaatan, esensinya adalah memang dasar pembenaran pidana itu terletak pada tujuannya. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa esensi pidana saat ini memang sebelumnya bersifat pembalasan, akan tetapi saat ini terjadi pergeseran paradigma tersebut. Ini bagaimana memanusiakan manusia itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks teori relatif atau teori tujuan, itu pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Itu merupakan bagian daripada teori relatif atau teori tujuan daripada pemidanaan. Memang ketika kita melihat kacamata yang saya sampaikan berdasarkan teori Gustav itu tentang nilai hukum, ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tentu kepastian hukum yang kita kedepankan akan berdampak berbeda ketika terlihat pada sisi keadilan dan kemanfaatan. Ketika keadilan yang diutamakan, tentunya pasti akan berbeda pada kepastian dan kemanfaatan. Hal begitu terjadi ketika kita melakukan kemanfaatan yang paling utama. Nantinya pada sisi kepastian dan sisi keadilan itu tentunya akan mengalami pergeseran atau pengurangan makna dalam hal ini. Maka daripada itu, ketika kita melihat sesuatu hukum nilai-nilai tentu harus ada pada tiga nilai tersebut. Akan tetapi semua tidak dapat berjalan secara bersamaan. Tentu pasti ada yang dilebihkan oleh Tuhan. Selanjutnya, Seneca, seorang filsuf Romawi mengatakan 50 sebanyak yang terbatas. Maksudnya 30. Ini kan merupakan bagian daripada bahasa kalian mengitalikan kan prinsip Romawi. Kemudian seperti yang tertampil di sini ada dengan
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam konteks bahasa Indonesia, tidak seorang orang pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi dia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat. Jangan salah ketika memahami hal tersebut, karena yang berbicara adalah seorang filsuf, artinya orang yang berbicara dengan filsafatnya. Jadi pada intinya seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada perbuatan jahat dan ada undang-undang yang mengatur. Akan tetapi orang itu dipidana karena dia agar tidak melakukan perbuatan jahat selanjutnya. Mungkin seperti itu. Ketika penekanan kata-kata seperti ini, dan tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat. Tidak mungkin seorang dipidana tanpa balas jelas. Daripada itu, ini merupakan bagian daripada teori tujuan itu sendiri. Hanya tidak seorang pun dapat dipidana tanpa ada aturan yang mengatur. Akan tetapi ia dapat dipidana apabila dia melanggar suatu aturan, kan seperti itu. Dalam bahasa filsuf, tidak seorang orang pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat. Memang para penganut teori ini disebut dengan predictions. Nah, karena mendasarkan pemidanaan pada pengurangan frekuensi kejahatan. Selanjutnya adalah menurut Carl Jansen, ada pun ciri-ciri pokok atau karakteristik daripada teori absolut dan teori relatif adalah sebagai berikut. Yang mana pada teori absolut itu tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. Penekanannya pada pembalasan. Sedangkan dalam teori relatif itu tujuan pidana sebagai bagian daripada pencegahan. Pada teori absolut, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam teori relatif itu pencegahan bukan tujuan akhir. Memang penekanannya adalah pada pencegahan. Pencegahan itu bukan tujuan akhir, itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Karena dalam teori relatif, penekanan kesejahteraan masyarakat itu menjadi tujuan utamanya atau tujuan akhir. Selanjutnya pada teori absolut, kesalahan itu merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kemudian tidak seorang pun dipidana tanpa ada suatu aturan. Seperti itu. Ini merupakan bagian daripada kepastian hukum. Mungkin seseorang tanpa ada salah untuk dibawa dipidana. Makanya ketika seseorang tanpa salah dipidana, itu ada beberapa kasus. Lalu mereka seringkali mengajukan baik itu terkait pra-peradilan untuk menghapuskan status tersangka yang biasanya seperti itu. Oleh keputusan menjadi apa masalah ini selanjutnya pada teori relatif itu hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalkan karena sengaja apa. Nah, ini konteksnya apa? Konteks kesalahan. Ketika kita bicara sengaja atau dalam hal ini sesuatu bonus itu yang menimbulkan ini sebenarnya lebih berat ketimbang karena alpa itu bisa dikatakan lupa, bahasa Belandanya lupa itu adalah lalai. Jadi seorang dengan lalai tanpa ada keinginan, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan sebenarnya tapi mengakibatkan. Nah, itu kita bicara pada bagian mana lalai lupa. Kalau misalkan sengaja ya, misalkan dalam pembunuhan itu kan menusukkan senjata tajam ke anggota tubuh dan terus anggota tubuh tersebut bukan bagian inti dari tubuh manusia itu bagian
dapat diambil atau dapat disimpulkan maupun dapat disimpulkan dakwaan secara sengaja. Selanjutnya pada teori absolut, pidana itu harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. Artinya pidana itu harusnya setimpal dengan si pelaku. Yang menjadi pertanyaan adalah dari sisi apa menilai setimpal? Tentu, nah ini dapat kita lihat pada sisi peraturan hukum atau aturan hukum yang tentunya mengakomodir hal tersebut. Teori relatif, pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah daripada terjadinya suatu kejahatan. Kemudian pada teori absolut, itu pidana melihat ke belakang. Ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. Ini menjadi bagian atau ciri khas pada teori absolut. Pada predictive teori atau absolute teori ini menjadi bagian penekanannya. Ini dia hanya berbicara pencelaan yang murni, kemudian dia tujuannya untuk memberikan pembalasan yang setimpal. Dan hanya ketika kita melihat pada teori relatif atau jadi teori itu di mana pidana melihat ke muka atau kita sebut dengan bersifat prospektif. Pidana itu dapat mengandung upaya pencegahan, tetapi baik upaya pencegahan maupun upaya tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat. Jadi teori relatif bisa saja dia digunakan tergantung ini misalkan majelis hakimnya nanti melihat seperti apa, itu dapat kita lihat dari segi dan profesionalnya suatu putusan yang dijatuhkan tentunya oleh majelis hakim dalam hal ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan itu WhatsApp ini dapat disampaikan atau bisa menyampaikan secara pribadi kepada saya. Baik, selanjutnya adalah teori gabungan yang terakhir, emergence theorem. Teori ini tentunya adalah mengutamakan pembicaraan sebagai pembalasan akan ada juga mengutamakan perlindungan pada objek masyarakat, akan tetapi lebih kepada bagian daripada pencegahan, yang mana pencegahan ini itu secara umum maupun pencegahan secara khusus. Memandang bahwa tindakan pidana itu merupakan bagian dari suatu keadilan. Ini konteks teori gabungan ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif, sehingga semuanya tergantung apakah nanti sebagai pembalasan, memang tetap sebagai pembalasan, tetapi berbicara kadarnya apakah berat apakah tidak, itu nantinya berbicara dalam teori gabungan ini, karena tindakan pidana itu merupakan bagian dari keadilan. Ketika seseorang bersalah tentu dia dituntut pidana. Untuk berat ringannya tentunya nanti akan dapat digaji begitu melalui teori gabungan. Tergantung juga ini kita kembalikan kepada majelis itu sendiri nantinya. Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya semua. Pertemuan kita kali ini kita menggunakan YouTube. Tujuannya apa? Pembelajaran ini nantinya dapat dapat disimak dan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Itu tujuan sebenarnya. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Selanjutnya mohon untuk melakukan absensi nanti ya setelah ini di melalui grup WhatsApp. Saya kirimkan link untuk pengajuan absensi ya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya dan meluangkan waktunya untuk menyimak mata kuliah ini. Harapan saya Anda sekalian dapat memahami, walaupun hukum pidana, kalau kita bicara hukum pidana tentu tidak cukup waktu untuk berbicara sebenarnya, karena hukum pidana itu luas, tidak hanya dalam normatif saja, tetapi juga pada praktiknya juga.
ini nantinya. Banyak hal yang mempengaruhi dalam hal pemidanaan. Apakah ada orang lain, mungkin bisa jadi dia ada hubungan baik itu dengan jaksa penuntut umum atau dengan pihak penyidik atau bahkan dengan hakim, itu nanti secara tidak langsung bisa mempengaruhi suatu putusan dalam konteks baik itu pemidanaan, baik itu putusan lepas atau putusan bebas. Itu tentunya menjadi atensi bagi kita semua untuk pelajari atau mencari tahu lebih dalam terkait mata kuliah hukum pidana ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tidak mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.